Ya, halo pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Langsung dari studio IDX Channel Jakarta, saya Prasetyo Wibowo kembali menyapa Anda dalam program Market Review, program yang mengupas isu-isu yang menjadi penggerak ekonomi di Indonesia. Live streaming kami bisa Anda saksikan juga di idxchannel.com dan langsung saja kita mulai Market Review selengkapnya. Ya, pemirsa, pemerintah bersama Komisi 11 DPR RI telah menyepakati target pertumbuhan ekonomi di tahun depan dalam rentang 5,2 hingga 5,8% dan kesepakatan besaran asumsi dasar ekonomi makro dalam kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal ini nantinya akan menjadi acuan dalam penyusunan rancangan APBN tahun 2026. Pertumbuhan ekonomi secara prosentase year on year, besaran yang disepakati sudah besaran yang ada di dalam KEM PPKF 5,2 sampai 5,8%, hasil panja 5,2 sampai 5,8%, hasil panja adalah 5,2 sampai 5,8%. Inflasi secara year on year 1,5 sampai 3,5% di KEM PPKF, hasil panja 1,5 sampai 3,5%. Demikian pernyataan Ketua Komisi 11 DPR RI Muhammad Misbahun terkait hasil rapat kerja bersama Kementerian Keuangan, Kementerian PPN Bappenas, Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan mengenai besaran asumsi dasar ekonomi makro dalam kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal termasuk target pertumbuhan ekonomi nasional. Pemerintah dan DPR sepakat target pertumbuhan ekonomi Indonesia dalam asumsi dasar ekonomi makro APBN tahun 2026 sebesar 5,2 hingga 5,8%. Angka pertumbuhan ekonomi tahun depan tersebut lebih tinggi dibandingkan outlook tahun 2025 sebesar 5%. Kementerian Keuangan menyatakan asumsi dasar ekonomi makro dalam kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal ini akan menjadi acuan dalam penyusunan rancangan APBN tahun 2026. Berbagai sumber, IDX Channel. Ya, pemirsa, untuk membahas tema kita kali ini, pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2026 disepakati sebesar 5,2 hingga 5,8%. Kita sudah tersambung melalui Zoom bersama dengan Bapak Abjib Hamdani, Ketua Komite Tetap Bidang Fiskal Kadin Indonesia. Ya, halo Pak Abjib, apa kabar Pak? Sangat baik, Mas Pras. Baik, terima kasih atas waktu yang disempatkan. Begitu, review terlebih dahulu sebelum membahas lebih jauh terkait dengan kesepakatan dari ekonomi makro kita ya di tahun 2026 khususnya di sisi pertumbuhan ekonomi Indonesia. Review terkait dengan kinerja pertumbuhan ekonomi nasional secara keseluruhan di semester kedua lah paling tidak tahun 2025 ini seperti apa Pak kondisinya? Ya, Mas Pras, kalau berbicara tentang pertumbuhan ekonomi, berarti ini memang kita membandingkan dari tahun sekarang dengan tahun sebelumnya. Ya. Seperti halnya itu kemudian, ketika kemudian DPR membuat kerangka ekonomi makro dan kebijakan-kebijakan pokok fiskal di tahun 2026 nanti, based on-nya atau pembandingnya adalah tahun 2025 tahun ini. Nah, kemudian Mas Pras kalau kita lihat bagaimana pertumbuhan ekonomi tahun 2025 ini sebenarnya juga sedang mengalami tekanan yang begitu luar biasa. Di mana di kuartal pertama kita hanya 4,87% dan bahkan secara ekonomi global juga memproyeksikan pertumbuhan ekonomi di tahun 2025 ini potensinya di bawah 5%. Poin utamanya itu dulu. Nah, tetapi kemudian kalau kita bandingkan dan kita sambungkan dengan bagaimana proyeksi 2026, kondisi 2025 yang mengalami tekanan begitu luar biasa itu ada positif negatifnya. Minimal dalam konteks positifnya adalah based on-nya, pembanding awalnya berarti memang sangat rendah. Katakan misalnya kita pertumbuhan ekonomi memang di bawah 5% di tahun 2025. Berarti sebenarnya kita punya kesempatan, punya momentum untuk di tahun 2026 itu untuk naik lebih tinggi. Tapi dengan catatan fundamental ekonominya kita kuat. Ini yang menjadi yang perlu kita exercise dengan lebih dalam terhadap aspek-aspek teknisnya. Tapi poinnya adalah kemudian ketika pertumbuhan ekonomi 2025 potensi di bawah 5%, sebenarnya potensi pertumbuhan ekonomi 2026 nanti untuk mencapai 5,2 sampai 5,8% itu relatif realistis. Karena memang
based on tahun 2025 ini tidak akan terlalu berpengaruh. Artinya, oh sekarang di bawah 5%, nanti berat di atas 5,2. Sebenarnya enggak juga. Karena 5,2 sampai dengan 5,8% itu pun based on-nya adalah tahun 2025 ini, Mas Pras. Kira-kira demikian. Baik. Sekarang yang kita exercise lebih dalam adalah tentang variabel-variabel yang bersifat fundamental atas pertumbuhan ekonomi itu sendiri. Yang pertama berbicara masalah konsumsi. Yang kita sadar, Mas Pras, bahwa konsumsi kita juga sedang mengalami tren melandai yang begitu luar biasa, Ya. mengalami tekanan karena faktor pengangguran dan kemiskinan, di mana pengangguran itu data dari yang kita catat itu lebih dari 70.000 orang justru malah mengalami PHK di awal tahun 2025 ini. Kemudian variabel yang kedua setelah daya beli adalah berbicara masalah ruang fiskal yang begitu sempit. Walaupun kita percaya, Mas Pras, bahwa ketika 2025 ini potensi penerimanya itu shortfall, perkiraan kita hanya sekitar 2070-an triliun yang bisa tercapai dari target 2180. Artinya potensi 120 triliun itu pun shortfall. Tapi harapan kita penerimaan pajak itu kan tercapai dan lebih achievable di tahun 2026. Itu menjadi variabel pembeda, menjadi game changer untuk pertumbuhan ekonomi kita bisa menjadi lebih baik. Karena masa tahun 2025 adalah masa transisinya Prabowo Subianto dari pemerintahan sebelumnya. Artinya kondisi tentang realitas ekonomi maupun politiknya juga sedang mengalami pergeseran. Sehingga kemudian kebijakan-kebijakan fiskal yang menjadi turunan dan menjadi variabel pertumbuhan ekonomi, kita harapkan itu bisa menjadi lebih baik. Dan pemerintah bisa benar-benar mendorong namanya spending better atau belanja yang berkualitas. Sehingga bagaimana government spending, bagaimana government expenditure itu bisa menjadi daya ungkit pertumbuhan ekonomi yang lebih baik. Itu dia, Memang terkait dengan variabel yang lain yang juga tidak kalah pentingnya berbicara masalah investasi. Oke. Yang keempat, yang ini juga sedang hangat-hangatnya Mas Pras, dan Yap. ini memberikan tekanan luar biasa lah berbicara masalah neraca dagang. Karena sekitar 10% hubungan bilateral dagang jual beli kita ini dengan Amerika, dan kemudian ketika Amerika membuat tarif sementara 32%, kita bilang sementara karena kita punya harapan bahwa Trump akan kembali mengubah kebijakannya untuk kembali melakukan penyesuaian. Tapi dengan kondisi yang ada, maka jangka pendek sampai dengan akhir tahun ini akan menjadi sangat challenging untuk bagaimana kita bisa mengalihkan potensi ekspor yang tadinya ke Amerika ke negara-negara bilateral yang lain. Demikian, Mas Oke, Pras. Pak Haji, menarik ya. Ada konsumsi, ruang fiskal yang semakin sempit, investasi, dan juga bagaimana neraca dagang kita, khususnya di Amerika Serikat yang sudah menetapkan bahwa kita memang akhirnya dikenakan tarif resiprokal sekitar 32%. Meskipun tadi masih ada upaya terakhir dari pemerintah untuk bisa melakukan negosiasi begitu dengan pemerintah fiskal. Nah, lantas bagaimana dengan pemerintah dan Komisi 11 yang sudah menyepakati besaran asumsi dasar makroekonomi begitu, KEM PPF begitu ya. Anda lihat pertumbuhan ekonomi Indonesia dipatok 5,2 sampai dengan 5,8%. Apakah sudah sesuai dengan konsensus dari ekonom? Kita akan bahas nanti di segmen berikutnya, Pak Ajib. Kita akan jeda dulu sebentar ya. Dan pemirsa, pastikan Anda masih bersama kami. Ya, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami dalam Market Review, pemirsa, dan kita akan lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Ajib Hamdani. Namun kali ini sudah bergabung ini Ibu Esther Siasuti, Direktur Eksekutif Indef ya. Halo Bu Esther, apa kabar? Ya, masih di mute sepertinya Bu. Ya, halo. Halo, Ya. Mas. Oke Bu, terima kasih atas waktu yang disempatkan. Tadi sudah diulas di segmen sebelumnya begitu terkait dengan kondisi fundamental Indonesia dari Pak Ajib begitu, yang menyebutkan memang masih ada tekanan ya terkait dengan konsumsi, kemudian ruang fiskal yang semakin sempit, ada juga investasi di sana, dan neraca perdagangan Indonesia khususnya Amerika Serikat begitu yang menerapkan tarif resiprokal kita akhirnya 32%. Nah, dari kacamata Anda sendiri melihat bagaimana sebenarnya dengan kondisi ekonomi Indonesia, mengingat kita sudah tahu kesepakatan antara Komisi 11 DPR RI dan pemerintah begitu bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia di tahun 2026 ini ada di kisaran 5,2 sampai dengan 5,8%. Apakah sudah sesuai dengan konsensus ekonom sendiri nih, Bu Esther? Ya, jadi beberapa minggu lalu ya, kalau salah Menteri Keuangan itu malah mengumumkan bahwa pertumbuhan ekonomi itu akan dikoreksi ya. Dan ya antara 5,0 sampai 5,2%. Nah, masalahnya kalau itu dikoreksi berarti target atau realisasinya itu malah tidak bisa
saya menduga akan kurang dari itu gitu ya. Oke. Ini yang harus diantisipasi ya Mas Pras, terkait dengan pertumbuhan ekonomi. Bagaimana tadi sudah disampaikan bahwa ada pelemahan konsumsi ya, investasi juga tidak naik-naik banget gitu ya. Terus ekspor juga belum bisa menjadi ya pertumbuhan ekonomi yang bagus gitu ya. Jadi akhirnya pengeluaran pemerintah juga masih relatif malah diefisiensikan kan gitu Oke. kan. Itu. Nah, lantas proyeksi ataupun rentang dari pertumbuhan ekonomi Indonesia di tahun 2026 tadi begitu, apakah akhirnya bisa dikatakan moderat, realistis, atau seperti apa nih dari kacamata Bu Esther? Iya, kalau terkait dengan rentang dari pertumbuhan ekonomi ya saya skenario-nya ya paling moderat gitu ya. Oke. Kalau bisa tercapai moderat pun itu sudah bagus sekali gitu. Oke. Baik, lebih karena memang dasar kondisi dinamika geopolitik dan geoekonomi global, atau ada trigger lain? Mengingat pemerintah kan juga tadi yang sudah Anda katakan revisi 4,7 sampai dengan 5% untuk tahun 2025 dengan dasar kondisi global. Nah, kalau dari Bu Esther sendiri bagaimana melihatnya? Apakah memang dominasinya lebih dari eksternal begitu? Selalu dikatakan oleh pemerintah bahwa ini karena kondisi global. Ya, betul, tapi tidak sepenuhnya oleh kondisi global. Itu yang harus dibahas ya. Karena kalau ibaratnya ya, ini seorang yang staminanya baik, yang staminanya sehat, kalau ada orang flu di sebelah itu tidak akan tertular flu-nya ya kan. Oke. Nah, kalau kita staminanya buruk, meskipun orang itu berada 100 meter dari kita, itu kita akan tertular. Nah, sehingga yang harus digarisbawahi adalah fundamental ekonomi Indonesia itu harus kuat dulu agar kalau ada global gonjang-ganjing ya di global itu tidak akan terdampak besar gitu ya terhadap ekonomi Indonesia. Baik, Bu Esther. Nah, Pak Ajib, dengan kondisi tadi begitu di tahun 2025, apakah Anda melihat bahwa tahun ini akhirnya seharusnya lah bisa dikatakan begitu bisa menjadi pijakan yang kuat menatap tahun depan 2026 dengan proyeksi pertumbuhan di 5,2 sampai dengan 5,8 tadi begitu Pak Ajib? Ya, kalau kita cermati begini Mas Pras, bahwa tahun 2025 ini adalah siklus 5 tahunan atau bahkan bisa dikatakan siklus 10 tahunan karena dalam konteks pemerintahan Mas Pras, karena pemerintah dari yang lama ke yang baru, karena kita rata-rata di 10 tahun pergantian pemerintahan. Artinya dalam kondisi dan konteks ekonomi itu jangan sangat terpengaruh dengan bagaimana perpindahan dan fase transisi dari politik dan ekonomi yang ada, karena ini menentukan tentang bagaimana confident level pasar, bagaimana menentukan global juga melihat ekonomi dan pelaku-pelaku ekonomi yang ada di Indonesia dan lain-lain. Nah, tapi saya pikir 1 tahun adalah waktu yang relatif cukup untuk Prabowo Subianto kemudian mendesain sebuah konsep-konsep dan paparan, dan bahkan sebenarnya Mas Pras, Pak Prabowo itu punya namanya Astacita sebenarnya. Kalau kemudian program-program itu bisa terlaksana dengan baik, makanya saya pikir pertumbuhan ekonomi di angka 5,2 sampai 5,8% untuk tahun 2026 ya, itu relatif achievable. Memang tadi saya sepakat dengan Mbak Esther yang menyampaikan bahwa memang di dalam konteks lokal, dalam konteks domestik, kita membutuhkan daya tahan. Nah, daya tahan ini sebenarnya terkait dengan kemampuan daya beli sebenarnya. Nah, problemnya adalah daya beli kita sangat terpengaruh dengan bagaimana lapangan kerja yang ada di Indonesia. Karena dengan jumlah penduduk 280 juta orang, ini satu sisi menjadi sebuah bonus demografi, tapi satu sisi menjadi problem ketika memang produktivitas kita rendah. Nah, memang kemudian ini yang juga disuarakan oleh rekan-rekan pengusaha di Kadin, bahwa memang produktivitas kita perlu ditingkatkan baik secara regulasi, secara kemampuan mendasar, maupun secara budaya. Nah, ketika kemudian kita bisa meningkat produktivitas, maka daya tahan domestik tadi yang seperti Mbak Esther sampaikan, maka relatif ini bisa tertata dengan baik. Kita memang tidak bisa kemudian depend on atau tergantung dengan pihak luar, Mas Pras. Bahkan ketika sekarang Presiden Trump juga memberikan surat cinta kepada Indonesia, sementara tarifnya 32%, kita pun harus siap-siap dengan plan A-nya bagaimana itu lanjut, plan B-nya bagaimana, dan seterusnya. Dan kita juga apresiasi kemudian ketika Pak Prabowo kemarin juga hadir di KTT BRICS, berarti itu menunjukkan bagaimana sikap politik Indonesia yang bebas dan aktif, dan satu sisi
mencoba memperkuat pasar baru, bagaimana kita bisa membangun kesepakatan-kesepakatan termasuk bilateral dengan masing-masing anggota yang ada sehingga kita bisa membuka ruang-ruang ekonomi yang baru terhadap ekonomi global. Tapi poinnya yang disampaikan Mbak Esther tadi tentang kekuatan ekonomi domestik itu harus dibangun dengan kuat di Indonesia dan saya pikir ini pemerintah harus fokus dengan job creation karena ketika kemudian pengangguran bisa dikurangi dan kemiskinan itu bisa ditekan, maka saya pikir daya beli masyarakat akan menjadi lebih baik dan daya tahan ekonomi yang tadi disampaikan oleh Mbak Esther itu bisa tertata dengan baik. Pemerintah harus fokus di situ, Mas Pras. Terima kasih. Baik, baik. Nah, Bu Esther, lantas bagaimana kita bisa menyeimbangkan begitu bahwa peningkatan produktivitas ataupun kinerja ekonomi di dalam negeri dengan tantangan global saat ini untuk bisa meningkatkan kinerja ekspor karena Trump juga sudah menetapkan 32%, sementara kita masih ada upaya untuk bisa melakukan negosiasi lagi dan apalagi dengan keanggotaan kita di BRICS begitu kan ada ancaman berikutnya ada tambahan lagi 10% begitu ya Bu Esther dan Pak Ajib. Kita akan bahas nanti di segmen berikutnya, kita akan jeda dulu sebentar. Dan pemirsa kami akan segera kembali usai pariwara berikut ini. Ya, Anda masih menyaksikan Market Review, pemirsa. Kita lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Ajib Hamdani dari Kadin, kemudian juga ada Ibu Esther Setiasuci dari Indef. Nah, Bu Esther, lantas bagaimana dengan tadi yang sudah disampaikan Pak Ajib? Kemudian apakah kita bisa masih ada ruang gerak begitu untuk bisa meningkatkan kinerja ekonomi baik secara domestik maupun global mengingat tantangan dari kebijakan tarif resiprokal 32% dari pemerintah Amerika Serikat bahkan dengan keanggotaan dan ya mungkin negara-negara yang tergabung BRICS begitu ada ancaman juga dikenakan tarif bea masuknya 10% tambahan begitu, Bu Esther? Ya, jadi menurut saya it's not too late ya. Tidak ada kata terlambat untuk bisa memperbaiki ya kinerja perekonomian kita gitu. Yang pertama ya, kalau terkait dengan tarif Trump ini ya, kita dikenakan 32% ya. Kebetulan saya barusan saja tadi selesai menulis ya artikel terkait dengan itu. Seharusnya Indonesia itu tidak mendapat tarif 32%. Kenapa? Sumbangan defisit ya, ekspor kita dianggap menyumbang defisit ke US itu besar. Tidak, Jepang itu lebih besar, jauh lebih besar, 10 kali lipatnya daripada Indonesia. Tetapi Jepang mendapatkan tarif Trump hanya 25% gitu. Sementara kita ya Indonesia mendapat 32%. This is not fair gitu. Jadi ini tidak adil. Nah, demikian juga dengan Vietnam dan seterusnya. Ini bagaimana kita menegosiasikan ya jadi kalau sama bule itu ya sama barat itu ya jangan mau ya kita minta apa dikasih apa ya harus equal gitu. Harus apa yang dia mau ya apa yang kita pengen gitu. Jangan kita nurutin semua. Nah, kalau negosiasi buntu, maka yang harus dilakukan adalah kita harus melakukan diversifikasi pangsa ekspor gitu. Tidak hanya ke Amerika ya. Kalau saya lihat dari pangsa pasar tahun ekspor ya untuk 2023, sebenarnya ekspor kita ke Amerika itu kan cuma 9,2% gitu. Nah, 5 sampai 9 ya, saya lupa. Nah, sementara ke Cina ya, ke negara-negara lain itu lebih berpikirnya itu jangan Amerika melulu gitu. Berpikirnya jangan hanya destinasi ekspor tuh hanya itu saja. Tetapi kita berpikir destinasi ekspor yang lainnya itu masih terbuka luas gitu. Itu saja sih kalau menurut saya. Oke. Nah, dari sisi pelaku usaha sendiri, Kadin melihat bagaimana Pak Ajib begitu? Apakah masih ada peluang kita bisa meningkatkan kinerja ekspor, kemudian bisa akhirnya meningkatkan lagi gairah produksi di Indonesia? Mengingat PMI manufaktur kita kan juga turun dalam 3 bulan terakhir ini Pak Ajib. Ya, PMI manufaktur memang turun kalau memang tekanan permintaan kita memang juga luar biasa merosot, Mas Pras. Tapi poinnya begini,
Tadi Mbak Esther menyampaikan tentang bagaimana konteks hubungan bilateral kita dengan Amerika. Memang betul Mbak Esther bahwa hanya kontribusi sedikit di bawah 10% untuk orientasi ekspor ke Amerika. Tapi problemnya Mas Pras adalah kebetulan ekspor kita ke Amerika itu untuk komoditas-komoditas yang padat karya. Jadi kita termasuk baju, alas kaki dan lain-lain yang ini membutuhkan pasar baru. Kalau misalnya memang harus ketika Amerika kemudian membuat tarif yang tidak kompetitif seperti itu. Karena kemudian ketika misalnya industri padat karya di Indonesia terganggu, maka efek turunannya itu bukan sekedar neraca dagang, tapi efek turunannya adalah akan potensi ada layoff yang ada di Indonesia. Ini yang menjadi problem. Yes. Apalagi kemudian Amerika mensyaratkan, oh ya udah tarifnya akan dikembalikan atau bahkan 0% kalau Indonesia membuka industri manufaktur di Amerika misalnya. Ya ini kan sebuah prasyarat yang juga tidak mudah Mas Pras, karena kita paham bahwa biaya tenaga kerja di Indonesia juga masih relatif rendah. Makanya harga-harga barang yang bisa kita ekspor dari Indonesia itu kompetitifnya tinggi. Kira-kira begitu Mas Pras. Jadi poinnya adalah memang ini perlu disikapi dengan lebih baik, dimitigasi dengan lebih baik oleh pemerintah maupun para pelaku usaha. Kalau misalnya Presiden Trump tetap menerapkan 32% harus seperti apa, tapi saya pikir kita tetap punya ruang untuk menegosiasikan ulang sebelum nanti 1 Agustus sesuai dengan masa berlakunya dari Trump. Ataupun misalnya Presiden Trump tetap kekeh dengan itu, memang kita juga tidak bisa meretaliasi Mas Pras. Karena di surat itu juga disampaikan bahwa Presiden Trump akan mengancam juga kalau kita menaikkan tarif, kenaikan tarif itu akan ditambahkan juga dengan 32%. Artinya ini kondisi yang tidak mudah. Kita nggak mungkin meretaliasi Amerika karena kondisi ekonomi kita ini Amerika punya kekuatan 26 triliun US dollar, kita hanya 1,3 triliun US dollar gitu. Kita hanya sekitar 5%-nya kekuatan ekonomi Amerika. Dengan keterbatasan kita untuk tidak bisa meretaliasi, maka membuka pasar baru untuk dan bilateral dengan negara-negara lain itu menjadi sebuah opsi yang lebih realistis. Demikian Mas Pras. Iya, tapi kalau kita lihat strategi dari pelaku usaha sendiri bagaimana untuk bisa meningkatkan tadi pangsa pasar di dalam negeri, kemudian ekspor juga? Begini Mas Pras, kita juga membangun komunikasi dengan Amerika dari pihak Kadin maupun juga rekan-rekan Apindo bahwa kita akan mengkonversi sebagian barang-barang yang kita impor berasal dari Amerika yang sebelumnya bukan dari Amerika. Makanya misalnya volumenya, misalnya untuk ekspornya Amerika ke Indonesia berarti kita impor ya. Kita impor misalnya tepung, gandum misalnya, kita impor kapas misalnya. Ini kan kita B2B. Kita terus melakukan negosiasi, itu menjadi bagian bahwa agar defisit neraca fiskal Amerika berkurang, karena toh sebagian barang-barang itu memang kita butuhkan dan kita tidak punya kemampuan kompetitif untuk memproduksi komoditas itu. Termasuk misalnya kemarin kita dengar dari SDM akan mengimpor sebagian minyak juga dari Amerika. Saya pikir sepanjang memang harganya lebih bagus, itu bisa menjadi sebuah langkah yang bersatu win-win. Jadi dari dunia usaha terus mendorong pemerintah dan juga kita melakukan konsolidasi internal agar neraca dagang relatif seimbang. Satu sisi kita mendapatkan barang juga relatif murah dari Amerika, dan sisi yang lain kalau memang volumenya bisa ditambah maka kita akan terus mendorong volume ekspor impor yang sehat secara mutualistik untuk Indonesia maupun untuk Amerika. Kira-kira demikian dilakukan oleh dunia usaha Mas Pras. Ya, langkah strategis yang harus dilakukan oleh pemerintah termasuk dunia usaha juga Bu Esther seperti apa untuk bisa mengejar target pertumbuhan di 5,2 sampai dengan 5,8% di tahun 2026 mendatang? Ya. Kalau menurut saya yang langkah realistis yang bisa kita ambil ya sebagai policy makers itu yang pertama adalah kita tidak hanya rely on pada mesin pertumbuhan ekspor saja ya. Dari industri manufaktur ya khususnya ya di sini. Tapi ekspor itu kan untuk menghasilkan devisa itu kan tidak hanya dari ekspor industri manufaktur, tetapi kita bisa ekspor tenaga kerja yang skillful gitu ya. Itu juga devisa loh gitu kan. Jadi kita bikin ya pelatihan-pelatihan yang memang matching dengan kebutuhan ya pasar tenaga kerja yang ada di negara-negara tujuan gitu. Itu yang kedua. Nah yang ketiga kalau kita pengen memperbanyak devisa, maka yang harus dilakukan adalah kembangkan pariwisata. Kalau ibaratnya orang itu duduk diam manis di rumah, tamu datang sendiri. Nah itu kan devisa negara juga kan gitu. Nah sehingga itu saja deh dua saja yang dikembangkan plus tadi yang
industri manufaktur tetap digarap gitu. Nah, saya yakin ini akan memperbaiki kinerja perekonomian Indonesia gitu. Jadi Baik. tidak hanya rely on pada ekspor industri manufaktur ya, tetapi juga kita gerakkan ya mesin-mesin pertumbuhan ekonomi yang lain. Gitu. Baik, itu khususnya untuk di domestik sendiri ya, yang akhirnya bisa menopang laju pertumbuhan ekonomi Indonesia paling tidak sampai dengan akhir tahun 2025 ini, sehingga menjadi pijakan yang kuat juga untuk menatap proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia di tahun depan 5,2 sampai dengan 5,8%. Baik, Ya, Pak Ajib, betul, Mas. kemudian Ibu Esther, sayang sekali waktu terbatas ini. Terima kasih banyak atas informasi update dan juga insight yang sudah diberikan kepada pemirsa IDX Channel pada hari ini. Selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali, salam sehat, sampai berjumpa kembali Pak Ajib, Bu Esther. Salam Mas Pras, salam Mbak Esther. Dan selalu Mas Pras, Ya. Pak Ajib. Baik pemirsa, jangan beranjak dari tempat Anda karena sesaat lagi kami masih akan kembali dengan tema menarik lainnya. Untung rugi satu harga gas LPG 3 kg.